Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Sebelum kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, minta tolong untuk perwakilan kelasnya, Muhyiddin, boleh untuk memimpin doa. Sebelum melakukan kegiatan, alangkahnya berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Bapak absen dulu ya. Hadir semua ini? Hadir semua? Hadir. Semua ya? Oke. Oke, ya. Oke, baik. Biar lebih semangat ya, seperti biasa. Biar kita lebih semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Kita ya seperti biasa ya. Oke? Oke, siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa tampak. Oke, kompak banget ya. Oke, terima kasih. Nah, pada pagi hari ini ya, kita kan akan mempelajari tentang troubleshooting firewall. Kemarin kan kita sudah membuat konfigurasi ya, yang menggunakan video ya, pakai paket tracer ya, pakai paket tracer. Nah, kemarin kan kalian sudah mengkonfigurasi gimana caranya membuat aturan di firewall ya. Kemarin caranya ada berapa? Ada dua ya. Yang satu si servernya, yang kedua di routernya ya. Karena kita pakai Cisco paket tracer, jadi di router bisa kita config, kemudian di server juga bisa kita config ya, untuk membuat aturan-aturan di firewall tersebut. Jadi yang mana yang boleh mengakses, yang mana yang tidak boleh mengakses ya, gitu ya. Oke, silakan lihat ke infocus ya, yang di sebelah belakang, mungkin bisa geser ke sebelah kiri atau kanan. Boleh agak mundur kalau misalkan terlalu dekat ya. Oke, nah kita ini troubleshooting firewall ya. Troubleshooting firewall ini sangat penting kalau misalkan kita ada kesalahan yang terjadi gitu ya. Seharusnya tidak boleh diizinkan mengakses, tapi ini diizinkan gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita capai ya. Yang pertama ada menganalisis permasalahan firewall. Jadi masalahnya apa aja ya. Harusnya tidak bisa mengakses, ini malah diizinkan untuk mengakses, seperti itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki konfigurasi firewallnya. Nah, ketika tadi seharusnya tidak diizinkan, bagaimana cara memperbaikinya, gitu ya. Oke.
Kemudian ini untuk tujuan pembelajarannya ya. Diharapkan nanti kalian ya mampu merinci penyebab permasalahan pada firewall ya. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu mendeteksi letak permasalahannya. Jadi di mana kesalahannya ya. Apakah di konfigurasi IP-nya atau di aturan firewall-nya atau di mana, seperti itu. Kemudian ini yang ketiga, diharapkan kalian nanti mampu memperbaiki ya. Udah tahu letak permasalahannya di mana, kalian mampu memperbaiki konfigurasinya ya. Konfigurasi yang salah itu harus diperbaiki, seperti itu. Nah, kemudian diuji lagi hasil perbaikannya apakah sudah tepat atau belum ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita punya kesepakatan kelas, oke. Yang di gambar paling kiri itu ada gambar apa? Yang bulat merah? Handphone ya, dilarang menggunakan handphone selain untuk kepentingan belajar. Oke, nggak boleh main game, nggak boleh main sosmed. Untuk sementara kita fokus ke pembelajaran. Yang di tengah, kira-kira gambar apa? Nah, ya. Jadi nanti kalian pas pembelajaran dilarang berisik, dilarang mengganggu teman yang lain, dilarang mengganggu kelompok yang lain. Kalau bertanya boleh, tapi jangan sampai mengganggu. Oke? Yang ketiga yang paling kanan, Om Pimpa. Oke. Itu gambar untuk apa? Saling nyatu, bekerja sama, ya. Bekerja sama ya. Ini nanti dalam kelompok kalian harus bekerja sama, ya. Tidak boleh ada yang diam saja. Oke, gitu ya. Nah, ini untuk kita mulai masuk ya ke materi troubleshooting firewall. Ini troubleshooting firewall itu kita mencari penyebab permasalahan pada konfigurasi firewall ya. Yang diutamakannya kita pada firewall, jadi konfigurasinya pasti pada firewall ya. Penyebab permasalahannya apa saja, di mana ya, seharusnya bagaimana ya. Nah, ketika seharusnya bagaimana berarti kan nanti diperbaiki ya. Cara perbaikannya seperti apa? Setelah diperbaiki, dicoba lagi diuji apakah perbaikannya sudah betul, sudah benar atau belum ya. Oke. Nah, biasanya permasalahan umum yang terjadi ya pada firewall ini, yang pertama tidak menerima lalu lintas yang seharusnya diizinkan ya. Jadi seharusnya dia tidak boleh mengakses gitu. Ataupun yang kedua, menerima lalu lintas yang seharusnya tidak diizinkan. Harusnya nggak boleh, tapi dia boleh akses, bisa akses gitu. Ya. Jadi permasalahan umumnya ada misalkan PC yang tidak bisa mengakses ke sebuah server. Padahal di aturan firewallnya itu dia harusnya bisa. Ya. Nah, ini kenapa? Atau sebaliknya gitu ya. Harusnya tidak diizinkan, tidak bisa mengakses, ini malah bisa mengakses. Seperti itu, ya. Nah, kemudian jika server secara acak memblokir atau menerima lalu lintas ya, mengizinkan lalu lintas. Jadi ini random gitu ya. Kalau misalkan yang diizinkannya itu random, acak, tidak berurutan, ya ini perlu lebih banyak pemecahan masalah, lebih banyak troubleshootingnya gitu ya. Jadi usaha kita untuk troubleshootingnya itu lebih banyak. Oke, seperti itu ya. Ini permasalahan umum yang sering terjadi ya. Bisa dilihat di gambar sebelahnya itu
ada komputer, kemudian firewall dan internet. Yang seharusnya diizinkan itu warna hijau, ya. Yang tidak diizinkan itu warna merah. Dia mental di firewall, di temboknya, ya. Jadi tidak boleh diizinkan. Nah, kemudian yang harus diperhatikan ketika konfigurasi firewall itu diaktifkan atau statusnya on, ya. Ini ada beberapa hal, ya. Yang pertama, rentang IP address berapa saja yang mengalami permasalahan. Tadi harusnya bisa mengakses, ini kok tidak bisa mengakses, gitu ya. Nah, ini IP address mana saja yang mengalami trouble atau permasalahan. Kemudian apa saja layanan yang digunakan. Kemudian IP address-nya juga, misalkan di server, ya. Server IP address-nya misalkan 192.168.200.1. Nah, kemudian misalkan layanan yang digunakannya apa aja, apakah FTP atau web server, ya. Itu misalkan ada masalah, web servernya nggak bisa diakses, berarti ada yang miss dalam konfigurasi web servernya, seperti itu, ya. Nah, terus juga ini port, ya. Berapa kisaran port atau port yang terpengaruh dari firewall ini, konfigurasi firewall ini, ya. Portnya misalkan untuk akses web itu kan 8080 misalkan, seperti itu, dan lain sebagainya, ya. Untuk port ini ada banyak, ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nomor portnya berapa, layanannya untuk apa. Kemudian jenis lalu lintas yang digunakannya, ya. Apakah TCP, UDP atau ICMP. ICMP ini untuk biasanya kalian kan suka ini, ya, tes koneksi itu pakai ping, ya. Nah, itu salah satu protokol layanan yang dipakai di ICMP, ya. Oke. Kemudian yang terakhir, apakah seharusnya firewall memblokir atau mengizinkan, ya. Firewall ini harusnya ngizinin atau menolak, memblokir, gitu ya, paket yang datang atau lalu lintas yang datang. Oke, seperti itu, ya. Nah, berikutnya, ini pertanyaannya, ya, dan simulus untuk kalian. Bagaimana jika terdapat kesalahan dalam konfigurasi firewall? Cara mendeteksinya bagaimana? Memperbaiki dan mengujinya kembali seperti apa? Ya, kira-kira ada yang tahu nggak? Misal kemarin kan kita pakainya ada router dan server, ya, untuk konfigurasi firewallnya. Ketika dikonfigurasi di server, misalkan, ya, yang seharusnya IPC1 misalkan tidak bisa mengakses ke firewall, itu apa yang harus dilakukan, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini analisis permasalahan yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini, ya. Kelihatan IP-nya? Kelihatan. Oke. Di sini ada beberapa buah PC, ya. PC 1 yang paling atas, PC 2, kemudian PC 3 dan PC 4. Tiap PC ini terhubung ke sebuah switch, di mana switch ini juga terhubung ke sebuah router, ya. Ini, ya. Di router terhubung ke sebuah server. Nah, tiap device ini ada konfigurasi IP-nya. Misalkan PC 1 ini IP-nya berapa ini? 10.10.10.10.2/24. Kemudian gateway-nya 10.10.10.1.
Kemudian DNS-nya ada 192.168.200.1. Nah, yang PC 2, PC 3 dan PC 4 itu IP-nya berurutan ya. PC 2 10.10.10.3, PC 3 10.10.10.4, PC 4 10.10.10.5. Gateway-nya masuk di sini ya. IP router yang di FA01 Fast Ethernet 01, IP-nya 10.10.10.1/24. Nah, di router ini terhubung dengan server. Nah, sebuah server ini kita diberikan IP misalkan 192.168.200.1/24. Nah, gateway-nya dia di sini ya. Yang ini di router 192.168.200.2. Nah, misal di sini ya, awalnya semua PC ini bisa mengakses ke server, bisa ping ke server, bisa ya. Nah, seharusnya yang bisa mengakses itu hanya PC 2 dan PC 4 ya. Kira-kira bagaimana, apa perbaikan konfigurasinya, apa yang harus diperbaiki? Coba, ada yang tahu? Ya, awalnya semua PC ini bisa mengakses ke server, bisa ping ke server. Nah, tetapi seharusnya yang bisa melakukan ping atau bisa mengakses server itu adalah PC 2 dan PC 4. Seharusnya. Nah, kira-kira perbaikannya seperti apa? Ada yang tahu? Yang bisa mengakses hanya PC 2 dan PC 4 misal ya. Berarti yang PC 1 dan PC 3 ini di blok ya. Nah, konfigurasi di servernya ini seperti apa? Di server kan ada konfigurasi firewallnya ya. Nah, berarti itu gimanain tuh? Di set? Di set apa? Intan? Di set apa? Kalau misalkan harusnya yang PC 1 dan PC 3 ini tidak boleh mengakses nih ke server. Berarti konfigurasi di server di sini harusnya bagaimana? Ya, Pak. Di deny ya. Berarti IP yang di deny adalah 10.10.10.2 dan 10.10.10.4. Nah, seperti itu. Oke. Itulah yang akan nanti kita kerjakan gitu ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu ya, karena kita akan bekerja secara kelompok. Oke, untuk kelompok pertama kita bagi 4 kelompok ya. Kelompok pertama Komara, kemudian Aditya Dwi, Jakaria sama Irma. Ya. Kelompok 2 Tika, Vera, Fajar sama Tika. Ya. Kelompok 3 Indra, Muhyiddin, Fitri sama Muhammad Ridwan. Yang terakhir Siti, Putri, Neneng dan Intan. Ya. Oke. Silakan berkelompok. Nah, kebagian. Silakan ini LKPD-nya diambil.
berkelompok satu ya. Silakan duduk berkelompok. Silakan di buka ya. Oke, silakan duduk dulu berkelompok di depan komputernya masing-masing. Kelompok satu di mana duduknya? Pemarah. Kelompok satu di mana duduknya? Di sana. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Sudah ya. Oke, silakan duduk dulu. Ya, sok. Silakan. Oke, silakan dilihat dulu LKPD-nya. Ya. Sudah dapat LKPD-nya masing-masing kelompok? Nah, silakan dilihat. Ya. Silakan dilihat di sana. Di sana ada topologi seperti yang di depan ya. Yang di infocus sama ya, cuman mungkin nanti IP-nya bisa aja beda. Silakan dilihat di LKPD-nya. Oke, di sana ada alat dan bahan. Alat dan bahannya apa saja? Ada PC, ada aplikasi Cisco sama internet. Nah, semuanya sudah ada, internetnya sudah ada, koneksi internet? Ada, oke. Berarti sudah lengkap ya. Oke, kita masuk ke langkah kerja. Ya. Oke, di langkah kerja coba dilihat dulu. Dilihat dulu langkah kerjanya. Kalian membuat kelompok 4 orang ya, sorry, karena kita kekurangan. Kita bikin 4 orang dalam satu kelompok. Nah, kemudian kalian cari referensi tambahan ya untuk konfigurasi perbaikan firewallnya ya, troubleshootingnya. Di sana sudah ada, silakan dibuka saja ya, nanti dipahami. Oke. Kemudian kalian mengerjakan konfigurasi di ELKPD. ELKPD ini adalah elektronik lembar kerja peserta didik ya. Nah, ELKPD-nya bisa diunduh di link di sana ya, sudah tersedia. Nanti silakan diunduh dulu. Ya. Silakan diunduh dulu. Kemudian nanti di konfigurasi di ELKPD-nya. Ya. Nah, ketentuan IP-nya di sana sudah ada. Ya. Hasil yang diinginkan apa? Firewall-nya yang bisa akses hanya PC 3 dan PC 2 dan 4 ya. Salah. Sana salah ya. PC 2 dan 4. Oke. PC 2 dan 4. Oke, nah silahkan kalian nanti download dulu ELKPD-nya ya. Topologinya seperti yang di LKPD sini ya. Ketentuan IP-nya silakan disesuaikan sesuai yang ditentukan. Nah, nanti
tinggal dikonfigurasi. Ya. Oke. Kemudian di sana ada uji koneksi dulu ya. Uji koneksi awal dari tiap PC ke server. Ya, dari tiap PC ke server. Lihat dulu apakah semua bisa connect, semua bisa akses atau tidak. Dengan cara melakukan apa? Melakukan ping, ya, melakukan ping. Oke. Nah, habis itu kan yang diinginkannya hanya PC 2 dan 4 ya. Hanya PC 2 dan 4. Nah, nanti silahkan kalian perbaiki, dicatat atau dideskripsikan di hasil kerja. Ya, langkah perbaikannya seperti apa? Letak kesalahannya di mana? Dan pengujian perbaikannya seperti apa hasilnya? Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dicoba dikerjakan. Silakan unduh dulu LKPD-nya ya. Siap. LKPD-nya silakan unduh dulu di link yang ini. Ya, ini. Nah, ya. Silakan. Cek kelompok, oke? Silahkan dilihat dulu referensi yang sudah saya kasih, atau misalkan kalau kurang, ya, silakan cari referensi tambahan. Ya.
Boleh bertanya ke kelompok lain ya, tapi jangan sampai mengganggu.
masih yang logik. Bagaimana kalau kita sengaja bersamakan ini di satu bulan? Ada waktu?
Jangan lupa ditulis pakai simbol. Ya? Ini udah beres. Coba lihat pengujiannya. Dua sama 4 diizinkan. Ini visi tidak diizinkan. Hasilnya apply ya. Jadi kalau diizinkan dia apply. Sudah diizinkan. Isi 2 sama isi 3 sama ya. Berarti 7. Jadi ya, terus ya. Simpan juga ya. Oke, sip. Nah, silakan diisi itu di deskripsikan saja. Ini kesimpulannya. Jangan lupa kesimpulan DLKPD itu ya. Ya.
Sudah beres? Belum? Silakan. Yang belum dipercepat, oke? Yang sudah mencoba konfigurasi, ya silakan diisi deskripsinya di lembar kerja ya. Kemudian jangan lupa hasil konfigurasi kalian disimpan menggunakan nama kelompok ya di CVS. Hasil konfigurasi di Cisco Packet Tracer-nya disimpan menggunakan nama kelompok ya di CVS.
Oke, 5 menit lagi. Habis ini nanti kita biasa ya, presentasi, oke? Kita kasih waktu 5 menit lagi untuk yang belum. Dan saat kita melakukan jadi segitiga kita juga sama. Saat melakukan
sudah jangan lupa konfigurasi di Cisco Packet Tracer-nya di save as ya, sesuai dengan nama kelompok. Kelompok 1 udah beres? Sebulan ya. Silakan dipercepat. 2 menit lagi ya. Oke, udah? Yang belum ya dipercepat, kita presentasi. Kelompok 2 udah? Udah. Kelompok 3? Udah. Kelompok 4? Kelompok 1? Kelompok 1 udah? Udah. Oke. Kita tunggu kelompok 4. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, yang sudah, kelompok yang sudah, ya, silakan duduk lagi di bawah, ya. Kursinya dirapihin, ya. Nanti kita presentasi depan. Semua menghadap ke sini ya, depan ya, Bapak ya. Duduk aja di sini di depan ya, di mana di mana? Mau duduknya di tengah, menghadap ke depan sini ya, biar kelihatan. Kayak gitu. Oke, itu kelompok 4 sudah beres. Ntar lagi. Oke. Kita undi ya untuk yang presentasi, oke? Seperti biasa. Ada 4 kelompok, kelompok 1 sampai kelompok 4, ya.
Ya, kelompok 4 sudah? Silakan duduk gabung sama yang lainnya. Oke, kursinya agak di ini dulu. Oke, kita undi ya untuk Ya, Pak. yang pertama. Kita undi Kelompok 5. kelompok Tuh. 1. Iya. Saat itu ditakdirkan saya. Silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan di depan. Iya, Pak. Yang lain tolong perhatikan temannya yang presentasi, ya. Silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menganalisis troubleshooting firewall. Ya, silakan. Hasil kerjanya saja. Hasil kerjanya saja. Hasil penelitian awal Ya, pertama mengkonflik semua suaranya agak pertama mengkonflik semua PC ke server melalui command prompt, hasilnya adalah reply semua semua. reply. Atau ada yang enggak reply? Yang pertama RTO satu dong. Namanya reply. Yang kedua di manakah letak kesalahan konfigurasinya? Ya. Kesalahannya yang seharusnya PC-nya di blok malah diizinkan ulang. Yang harusnya di deny Ya. di allow. Terus Bagaimana latar belakang kesalahan konfigurasinya? Masuk ke server, terus klik firewall bar, pilih IP yang akan diblok atau deny dengan cara klik X yang mengubah allow menjadi deny, lalu klik save. Kemudian perbaikan konfigurasi sesudah PC 1 yang di blok PC 1 sama PC 3. Iya. terus Kemudian perbaikan konfigurasi PC 1 request timeout, PC 2 reply, PC 3 request timeout, PC 4 reply. Kesimpulan, kita dapat mengetahui kesalahan troubleshooting firewall dan dapat memperbaikinya. ya. Udah. Tapi kelompok satu visi yang reply yang mana ya? Dua sama Visi 2 sama visi 4. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, nah kita lanjut ya. Yang kelompok berapa ini yang akan presentasi? Oke, kelompok 4. Kelompok 4 silakan ke depan untuk presentasi ya.
Deny. Nah, ya bukan Apa-apa nggak? Perbaikan konfigurasi. Ping 1 ke server dan hasilnya connect. Ping PC 2 ke server dan hasilnya time out. Ping PC 3 ke server hasilnya connect. Ping PC 4 ke server hasilnya time out. Kesimpulan, kita jadi tahu apa langkah yang akan diambil untuk pemecahan masalah sehingga perbaikan yang dilakukan tepat sasaran. Oke, sip. Bagus sekali ya kesimpulannya. Sangat mengenal. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Presentasinya berarti sekarang dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya, kita lanjut ya. Dua kelompok terakhir, kelompok 3. Berarti kelompok 2 terakhir ya. Kelompok 3 silakan. Kan ini bulan ini. Oke, yang lain tolong perhatikan ya. Silakan perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil konfigurasi kami. Hasil kerja, hasil kemudian awal pada PC 1 sampai 4 semuanya dapat tersambung ke server. Oke. Lanjut. Letak kesalahan konfigurasinya keluarkan pada action dari PC 1 dan PC 3 yang sebelumnya allow diganti ke deny. Nah, Langkah-langkah memperbaiki konfigurasinya, masuk ke server ke firewall, pilih IP PC 1, ganti action dari allow ke deny, lakukan hal yang sama pada IP PC 3. Pengujian perbaikan konfigurasi. Setelah melakukan perbaikan pada konfigurasi firewall PC 1 dan PC 3, setelah di-deny, PC 1 dan PC 3 tidak dapat mengakses jaringan ke server, sedangkan PC 2 dan PC 4 dapat mengakses jaringan ke server. PC 2 bisa akses. Lanjut. Keduanya, kita dapat mengatur lalu lintas jaringan pada komputer ke server dan kita juga bisa memblok jaringan dari PC ke server. Oke, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 3 ya. Iya. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih, silakan untuk kembali. Ya, kelompok terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir kelompok 2 ya. Ya, silakan. Yang lain tolong diperhatikan teman yang presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari troubleshooting firewall. Hasil kerja, hasil pengujian awal. Saat melakukan uji ping dari PC 1 sampai PC 4, hasilnya berhasil semua. Terima kasih. Oke. Di mana letak kesalahan konfigurasinya? Karena letak kesalahannya ada di PC 1 dan PC 3 yang di-deny atau tidak diizinkan. Bagaimana langkah-langkah memperbaiki kesalahan konfigurasi? Pertama, masuk ke server, desktop, firewall, kemudian ubah action PC 1 dan PC 3 dari allow ke deny. Pengujian perbaikan konfigurasi. Setelah action dari PC 1 dan PC 3 diubah, kita coba melakukan uji PC 1, hasilnya RTO atau request timeout. Dan saat melakukan uji ping di PC 3, hasilnya sama dengan PC 1. Kesimpulan adalah kita dapat menganalisis dan memperbaiki permasalahan konfigurasi firewall. Sekian. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum
Udah Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Dari kelas dulu untuk kelompok 2. Oke, dari semua kelompok yang sudah presentasi, sepertinya semuanya sudah bisa ya memperbaiki kesalahan konfigurasi pada firewall di Cisco Packet Tracer ya. Di LKPD yang seharusnya di deny bukan deny ya. Oke, kita biasakan bahasa Inggris. Deny itu berarti kan ditolak izinnya atau tidak diberikan izin. Ya. Deny itu PC berapa aja? PC 1 dan 3. dan 3. Ya. 1 dan 3 atau 2 dan 4? 1 dan 3. 1 dan 3. ya. Ya. Yang tidak diizinkan atau yang di-deny itu adalah PC 1 dan 3. Sementara yang diizinkan itu PC 2 dan 4. Nah, pada konfigurasi awal status firewallnya itu allow semua atau ada yang deny semua atau bagaimana tadi? Semua. Berarti di konfigurasi awal semua PC diizinkan untuk mengakses server ya. Hanya ketika di ping dari PC 1 sampai PC 4 hasilnya RTO atau reply? Reply. Ada yang RTO pertama mungkin ya. Tapi ketika kesananya itu reply, kita anggap itu dia connect ya. Yang di awal mungkin ada yang satu aja RTO, yaitu mungkin belum tersambung dengan baik koneksinya ya. Tapi ketika konfigurasinya sudah baik, sudah benar ya. Jadi kalau di kita itu agak nge-lag sedikit lah ya, kalau kita sebagai manusia gitu ya, makanya belum nyambung, ada RTO-nya gitu. Nah setelah nyambung dengan baik semuanya kan reply ya. Nah konfigurasi awal berarti semua di allow ya, konfigurasi awal semua di allow. Kemudian yang kita inginkan PC 1 dan 3 deny ya. Yang kita inginkan seharusnya gitu ya, PC 1 dan 3 itu deny. Nah, berarti apa letak kesalahannya berada di konfigurasi firewallnya ya. Yang harusnya deny untuk PC 1 dan PC 3 itu malah kemudian cara perbaikannya gimana? Merubah actionnya Pak. Mengubah actionnya dari allow ke deny ya, untuk PC 1 dan PC 3. PC 2 dan PC 4 dibiarkan ya, tidak dirubah karena dari awal sudah allow. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin praktek kita sudah kita coba ya. Kalian sudah tahu cara perbaikannya seperti apa ya. Nah, sekarang Bapak minta untuk lebih memperdalam ilmunya ya, pengetahuan kalian. Meminta kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Cuma 2 soal saja, silakan dikerjakan. Tidak perlu ditulis soalnya, langsung jawabannya saja ya. Silakan. Wit, kacamata Wit.
tiduran ya. Duduk saja. Ya, yang sudah boleh dikumpulin. Itu ABK di Indonesia. Anda bisa mencintai Indonesia. Orang Indonesia harus bilang bahasa Indonesia. Apa nih? Udah, itu aja sah. Oh, Jepang. Jadi kejut kuno kemana? Jepang. Kirain. Nama teh. Kirain nya. Namanya. Yang sudah boleh dikumpulin. Yang KPD ya dikumpulin lagi. Mungkin saya lupa. Yang KPD dikumpulin lagi. Kan ayo loba jenis nah apa? Indonesia. Pembawa kan? Pembawanya? Sudah semua? Ya, oke. Silakan duduknya rapihkan kembali. Ngarap ke saya semua ke depan. Saya sudah Ya. Oke. Nah, kita sudah praktek ya. Iya, Pak. Terus mengerjakan soal evaluasi juga. Untuk sekarang, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Widin atau siapa? Oke. Ya, langsung aja. Jadi kesimpulannya kita dapat mengatur lalu lintas jaringan pada troubleshooting firewall, dan kita juga dapat
menganalisis kesalahan pada jaringan dan dapat memperbaikinya. Dapat memperbaikinya. Langkah-langkah perbaikannya seperti apa? Langkah-langkahnya Kalau misalkan ada yang salah gitu ya. yang salah, kita ke server, Ya. ke firewall. Misalkan kita mau memblok IP pada PC, kita pilih IP pada PC tersebut lalu di deny. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya dari Udin ya. Oke, jadi seperti yang tadi Muin bilang ya, kalau kita mau memperbaiki konfigurasi firewall ya, ketika ada kesalahan misalkan yang seharusnya tidak diizinkan, ini malah diizinkan untuk mengakses. Nah, caranya tadi kita ke server, kemudian firewall, kemudian Pilih IP yang mau di-deny. pilih IP yang mau di-deny. Jangan lupa actionnya juga di-deny. Ya. Karena kalau misalkan IP yang mau kita blok tapi actionnya tetap di-allow, berarti ya konfigurasinya tidak akan berubah, ya, tidak diperbaiki berarti kalau seperti itu. Oke. Nah, untuk sampai ini pembelajaran kali ini ya, Bapak rasa cukupkan sampai sini dulu. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas tentang manajemen bandwidth. Ya, manajemen bandwidth ini kita di Mikrotik ya. Nanti kita pelajari gimana caranya memanage sebuah bandwidth yang ada dalam jaringan. Oke, seperti itu. Mungkin Bapak bagiin dulu ya untuk refleksi kita pada hari ini. Tolong tiap kelompok ini diisi. Satu kelompok satu, silakan diambil, nanti diisi. Nanti dikumpulin lagi ya. Nanti selesai pelajaran. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan semangatnya ya. Di awal kita mulai dengan doa. Alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Silakan tadi Muhyiddin ya, dipimpin doa lagi untuk mengakhiri pelajaran. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nanti ini Bapak nilai ya, nanti Bapak kembaliin. Tolong nanti itunya lembar refleksinya diisi dan dikumpulin ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.